Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, oke, kali ini aplikasi yang saya buat nanti seperti ini hasilnya. Ini dashboard, ini adalah aplikasi raport untuk BTS. Bagi yang butuh silakan nanti mengikuti tutorial ini untuk membuat aplikasi BTS. Di sini ada data siswa, ada siswa kelas 1, datanya seperti ini, siswa sampai kelas 6 datanya seperti ini, kemudian data kelas dan data nilai, ada nilai mulai dari kelas 1 seperti ini, nanti data bahasa isi nanti seperti ini, kemudian ada cetak raport, kita raport kelas 1, kelas 2, 3 sampai kelas 6. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, Anda juga bisa cetak rapotnya, tinggal klik di sini. Nah, nama berubah nanti berapa nilainya. Ini formatnya sudah ada, tinggal nanti mencontoh pembuatan aplikasinya. Oke, langsung saja kita buat aplikasinya ini tanpa coding sama sekali, murni dari Excel. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita buat warna dulu, kita blok dulu mana yang mau kita buat warnanya, kita kasih warna seperti ini. Kemudian ini kita buat dashboard dulu ya, kita merancang warnanya dulu di dashboard. Kita buat warna terserah ya, pokoknya warnanya itu kontras saja, yang penting warnanya tampak menarik, gitu saja. Kemudian kita buat kotak seperti ini, di insert situ kita paskan dulu, kita edit dikit-dikit ya, kira-kira pokoknya menarik lah. Kita kasih nama dashboard, itu aja. Kita kasih nama dashboard, kita perbesar warnanya, kita perbesar dulu, kemudian kita bold, kita atur dulu semuanya. Kemudian setelah itu kita buat kotak lagi ya. Setelah kita buat dashboard ini, kita buat kotak lagi, atau kita tulis dulu di sini warnanya mungkin kurang cerah karena sama dengan yang di dashboard itu, kita rubah saja warnanya. Nah, kemudian setelah dashboard kita kasih tulisan di sini, misalkan aplikasi raport, bukan aplikasi raport, penilaian raport, penilaian tengah semester, dan BTS, di sini ganjil. Ini kayaknya kurang enak ya, kita ubah dulu aja wis, nanti kita atur lagi tulisannya apa enaknya bacanya, kita biar cepet kita format itu ya. Nah, kita rubah aja pakai tahun pelajaran gitu aja, tahun pelajaran 2021-2022. ini BTS ini kita
besarkan dulu. Kita hapus saja BTS nya, kayaknya terlalu besar ya. Di kanan del, itu aja. Kita taruh sini aja BTS nya. Kita rubah hurufnya, kita cari yang kira-kira pas saja. Kita serah Anda mau rubah seperti apa, pokoknya kira-kira menarik lah gitu. Kemudian kita buat kotaan lagi untuk subnya tadi. Ada data siswa, kita tambahi tulisan dulu data siswa. Ini kita rapikan, kita kasih warna sama seperti yang dashboard tadi. Ini saya pelan-pelan ya, biar nanti teman-teman bisa mengikuti. Kemudian kita rapikan dulu, kayaknya kurang bagus, kurang kita besarkan. Warna hitam aja sedikit gitu. Kita copy untuk data yang selanjutnya, itu data kelas gitu ya. Kita buat data kelas. Data siswa sudah, kemudian data kelas. Di sini nanti juga kita buat lagi untuk nilai. Ini kita rubah dulu data kelas, kemudian nilainya, nilai siswa gitu aja. Kemudian kita buat satu lagi, kita copy dulu. Kita kasih tulisan cetak rapot itu aja. Oke, kita rapikan dulu tulisannya biar enggak terlalu besar. Kita rapikan kira-kira enggak kebesaran gitu. Kita rapikan semua, kita edit semuanya biar kelihatan tidak terlalu besar. Kayak terlalu besar itu kurang ya, agak apa ya, kurang enak dipandang. Ini juga kita tulis dulu tulisannya, terlalu besar ya, kita kecilkan. Pokoknya nanti kita atur kira-kira tidak terlalu besar gitu aja. Kemudian yang ini kita kasih warna juga, nanti untuk tulisannya kita hapus saja yang kelebihannya ini, kita hapus dulu, tinggal kita atur yang lainnya. Kayak kurang pas, kita ini kita kasih warna apa ya, warna hitam apa, kayaknya kurang hitam ini ya, kita rubah ke warna hitam aja, hitam yang hitam. Oke, seperti ini. Kemudian ini kayaknya kurang ke bawah juga, kita klik semuanya, kita tarik ke bawah.
mungkin terlalu ke bawah, kita gariskan dulu. Terserah teman-teman sih, nanti kalau memang mau yang panjang atau besar silahkan, atau dirapikan sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Nanti bisa diikuti langkah-langkah ini. Kita agak masukkan dulu biar tidak terlalu keluar itu ya, ada yang keluar. Kita perlebar sedikit. Nah, kita rapikan lagi. Nah, seperti ini mungkin cukup. Nah, untuk selanjutnya kita buat di sini, kita kecilkan dulu nanti biar enak untuk ketiknya. Di sini kita ketikkan identitas lembaga, itu aja, karena ini masih di dashboard ya. Kita ketik lembaga, misalkan itu nama lembaga, kemudian alamatnya atau NSM aja dulu. Kemudian setelah itu misalkan setelah NSM apa ya, kita bisa ngasih misalkan nama kepala, kita berikan dulu ya, atau apa, ada apa aja nih ya, butuhnya nama kepala, kemudian pasuruan atau tempatnya, tempat untuk rapotnya, tanggal rapotnya nanti. Oke, kita lanjutkan. Kita rapikan aja dulu sekiranya rapi lah. Oke, NSM, terus kemudian nama kepala ini aja. Apa ya, nama kepala apa nama dulu? Nama kepala aja wis. NSM, kemudian nama kepala, kemudian tanggal rapot, ini ya tanggal rapot. Setelah itu tempat rapot, maksudnya tempat rapot untuk dibagikan, kotanya maksudnya, di kota tempat rapotnya. Kemudian alamat, ini cukup ini aja mungkin. Nanti kalau teman-teman mau menambahi silahkan ditambahi sendiri. Oke, kita kasih nama home ini aja. Nah, kemudian kita kayaknya kurang kecilkan ya, kita kecilkan dulu untuk nanti titik 2 di situ. Nah, seperti ini kita copy saja biar cepat. Ini kita tambahi, kita insert biar nanti untuk pengisian nama ini biar enak. Nah, kita blok semuanya biar cepat. Kemudian kita kasih garis titik-titik, kita aja, kita bawah dan tengah, ini ya. Bila ketik OK, maka hasilnya akan di titik seperti ini. Nah, yang samping kita kecilkan, dan kita tambah lagi, insert lagi. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kita buat bold dulu.
Kalau mau ditambahi silakan ya, nanti teman-teman bisa menambahi sendiri, misalkan di bawahnya mau kasih apa gitu, terserah teman-teman aja. Kemudian kita ke data siswa, kita copy saja, kita tulis data siswa itu aja wis, siswa. Nah, kita hubungkan, cara menghubungkan dari dashboard ke siswa, kita klik kanan di data siswa, kemudian hyperlink. Nah, kemudian kita pilih yang ke tengah itu, kemudian kita pilih siswa. Oke, nanti kita lihat di dashboard juga seperti itu. Kita hyperlink dulu biar nanti ketika klik dashboard nggak hilang-hilang gitu ya, nggak menghilang lah intinya. Oke, kita coba dulu biar tahu hasilnya. Mungkin ini kita hapus dulu, kita hapus, kemudian bordernya juga kita hapus. Kita lihat, kita coba dulu, kita perkecil sedikit, dimasukkan sedikit, kemudian kita ganti warnanya biar tahu nanti perbedaannya sudah jalan apa enggak hyperlinknya. Oke, kita coba ke dashboard, kita hyperlink dulu di dashboard ini karena belum di hyperlink. Kita hyperlink ke dashboard dulu. Oke, kita juga di data siswa kita hyperlink juga biar nanti ketika diklik tidak ke yang lainnya, jadi tapi data siswa. Tapi dashboard data siswa, nah seperti ini hasilnya. Jadi nanti hyperlink itu fungsinya untuk menghubungkan dari satu sheet ke sheet yang lain. Nah, untuk isian di data siswa kita tinggal buat kotak lagi dari insert itu. Kita buat kotak untuk misalkan tulisan siswa kelas 1 misalkan gitu ya. Kita buat kotak dulu. Tidak harus kotak sih, bisa bulat, bisa persegi 5, terserah, atau apa saja. Pokoknya yang penting nanti kita tulisi kelas gitu aja, kelas 1 sampai nanti kita membuat sampai kelas 6, karena di tempat saya itu siswanya atau kelasnya itu cuma 6 rombel, maka kita buatnya 6 sampai kelas 6 saja, tidak ada A, B, C atau 1A, 1B, 1C gitu, enggak ada. Jadi cuman kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kita copy saja biar cepat. Kita copy kelas 2, terus copy lagi kelas 3, kita rubah, nanti kita rubah tulisannya ini biar sama kelas 2 kemudian kelas 3. Untuk yang kelas 456 juga kita copy saja dari yang atas, biar cepat kita copy semua saja. Nah, kita atur di bawahnya, kita atur di sini aja, diluruskan biar lurus saja, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, sudah jadi untuk kelasnya. Data siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Tinggal kita membuat nanti itu membuat data siswanya, kita tambah sheet saja. Kita buat data siswa kelas 1 itu aja, nomor, nama siswa, kemudian tanggal lahir, apalagi, terus nisen, nama ayah, mungkin buat alamat dulu nama ayah aja langsung, kalau alamat itu tidak butuh ya.
nama ayah, nama ibu, itu aja. Kita atur kolomnya, besar kecilnya kita atur dulu. Mungkin cuma sampai 20 saja ya, enggak banyak-banyak. Di siswanya kita buat 20 saja, yang ini kita hapus, kita taruh di tengah saja, buat tengah. Kemudian kita buat kolom, kita buat tabel seperti ini. Kita kasih warna saja biar lebih menarik sedikit. Di kelas 2, 3, dan sampai 6 nanti kita tinggal copy saja. Kita rubah dulu kelasnya yang kelas 1 dan seperti ini. Kelas 1 itu aja ya. Kemudian kita nggak usah buat lagi, kita tinggal duplikat aja. Kita ganti kelasnya, kelas 2 sampai kelas 6 biar nggak terlalu lama ya, kita nggak perlu buat lagi, tinggal kita duplikat saja semua sampai kelas 6. Kemudian kita tinggal ganti kelas yang atas itu ya, tinggal kita ganti sesuaikan dengan kelasnya, sesuaikan dengan kelas yang bawah, itu aja. Nah, kemudian tinggal kita hubungkan dengan hyperlink. Kita hubungkan ke kelas 1. Kita hubungkan biar nanti ketika diklik dia akan langsung muncul ke data siswa per kelas. Kita hubungkan semuanya sampai kelas 6. Kita hubungkan dulu pakai hyperlink. Teman-teman bisa mengikuti langkah ini untuk bisa menghubungkan per sheetnya. Nah, kita coba dulu kelas 1 itu ya, sudah terhubung. Nah, kita tinggal cari backnya untuk menuju ke kelas lagi ya. Kita kembali, untuk kembalinya kita buat ke insert seperti ini, tanda backnya. Kemudian kita tutup dulu, kita klik kanan, hyperlink lagi ke siswa tadi biar nanti bisa kembali ke situ. Nah, seperti ini ya, kelas 1 sudah, tinggal kita copy saja, tidak usah buat lagi, kita kopikan ke kelas-kelas yang lainnya seperti ini. Nggak harus tanda seperti itu, bisa tulisan back, bisa atau gambar apapun terserah, yang penting nanti diperlinkkan untuk menuju ke siswa, ke data siswa tadi ya. Nggak harus pakai tanda seperti itu.
Kita coba. Nah, sudah bisa semuanya sampai kelas 6 sudah bisa. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita copy lagi untuk yang data kelas itu ya, nanti kita buat ini kita kasih border aja pinggirnya tuh. Nanti kita taruh dari samping, kita kasih border. Kemudian kita kopikan yang untuk tata kelas, sama kita kopikan dari dashboard saja biar kita nggak buat lagi. Kita klik kanan kemudian duplikat di situ ya, duplikat sheet, kita ganti namanya misalkan kelas, itu aja. Kemudian kita hapus dulu tulisannya maupun titiknya, itu kita hapus, no border. Nah, tata kelas ini sama kita masukkan sedikit biar nanti tahu perubahannya. Ganti warnanya, kemudian kita hiperlinkkan ya. Kita rubah dulu, kita hiperlinkkan ke kanan, hiperlink, kita tujukan ke kelas ini. Nah, ketika kita klik nanti masuk ke kelas itu. Ini juga kita hiperlinkkan biar nanti enggak jalan-jalan kalau kita klik. Sama kita ke kelas, tata kelasnya di siswa juga kita hiperlinkkan ke kelas. Nanti ketika klik dari siswa juga langsung masuk, bisa menuju ke kelas. Oke, seperti ini kita coba. Nah, kita coba dulu ke teman dashboard. Sudah terhubung semua dashboard, siswa dan kelas, dan kita tinggal mengisi di kelasnya ini data kelas kita. Misalkan mungkin cuma nanti kita isi kelas sama wali kelas saja, itu aja enak ya, biar nggak terlalu banyak. Mungkin kita isi kelas terus nama wali kelasnya, itu aja ya. Tulis semua kelas dan nama wali kelasnya, karena nanti ini juga akan kita masukkan ke rapotnya. Jadi untuk data kelas kita tidak membuat kotak-kotak lagi, kita langsung ketik di situ saja, karena cuma memang kelasnya kelas 6, cuma 6 kelas. Kalau mungkin di tempatnya teman-teman itu ada banyak kelas, bisa pakai kotak-kotak yang seperti tadi kita buat di data siswa. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian kita ke nilai siswa ya.
copy lagi, kita duplikat lagi dari home ini aja, kita ganti nilai aja, ini kita hapus, sama tadi kita hapus, dan di titiknya coba kita hilangkan border. Kita edit sama seperti yang atas, kita masukkan dulu, terus ganti warnanya, dan kita hiperlinkkan biar nanti ketika diklik terhubung. Kita pilih nilai, coba, nah setelah terhubung ke nilai, di nilai coba kita hiperlinkkan biar nanti terhubung semuanya. Nah, untuk nilai ini kita buat kotak-kotak lagi saja, kita buat kotak lagi untuk penilaiannya nanti, karena kita buat sheet baru untuk nilainya, dan segini ya, kita kasih warna saja, warna yang beda. Kita buat sampai 6 kelas ya. Atau warnanya ini kelas 5, kelas 6, atau bisa kita juga merubah warnanya biar nggak sama, kita rubah saja biar nggak sama-sama kuning semua ya. Misalkan 1, 2 sama, kelas 3, 4 itu kita bedakan. 5, 6 juga kita bedakan. Nah, selanjutnya kita buat nilai per kelas, kita tambah sheet dulu, kita ganti namanya menjadi nilai gitu aja,
nilai 1 gitu ya. Kita buat nilainya dulu, tabel nilainya maksudnya, daftar nilai, kemudian nomor, nama, kemudian langsung saja nilai mapelnya, lebih cepat ya, nggak usah pakai ini semua. Kita langsung ke nilai mapelnya saja. Mapelnya kita ketikkan semuanya. Kita ketikkan sampai semua saja, semua mapelnya. Nanti tinggal kita copy per kelas. Nah, kemudian tinggal kita copy saja sheetnya atau kita duplikat biar nggak terlalu lama kita membuatnya. Kita duplikat sheet saja, kita tinggal ganti namanya menjadi nilai 2 atau nilai kelas 2 itu ya. Kita copy lagi sampai ke nilai kelas 6. Nah, kemudian kita tinggal hubungkan sheet
itu dengan nilai sini ya, kita hubungkan hyperlink, kita hubungkan ke sheetnya, sheet nilai tadi. Nah ini semua kita hubungkan sampai ke kelas 6 agar nanti ketika kita klik bisa terhubung ke dalam sheet langsung. Nah setelah selesai kita coba apakah semua sudah terhubung. Kalau nanti ada yang belum terhubung kita tinggal hyperlink juga, kita tinggal menghyperlinknya, kita hubungkan ke sheet yang tertuju. Seperti ini kan kita belum, kita hubungkan dulu biar bisa terhubung dan ketika klik langsung menuju ke sheet yang dituju. Silakan teman-teman untuk dicoba. Nah kemudian kita tinggal memberi tombol back di sini ya, kita kasih tombol back, kita kopikan saja dari yang pernah kita buat, kita copy saja tombol backnya biar cepat, nggak usah buat lagi ya. Kita kopikan ke semua sheet yang belum ada tombol backnya, kita edit hyperlinknya dulu biar kita hubungkan ke nilai, biar nanti nggak salah untuk kliknya. Kita coba dulu. Nah sudah. Kemudian untuk yang kelas lain juga kita berikan tombol backnya. Jika sudah selesai semua, kita tinggal membuat cetak rapotnya. Ini saya sudah menyiapkan untuk rapotnya, untuk tabel rapotnya ya. Kita tinggal menggunakan ini untuk pembuatan rapot. Kita tinggal menghubungkan rapot ini ke yang lainnya. Jadi nilai-nilai ini nanti kita akan masukkan ke rapot dengan rumus Excel itu ya. Jadi nanti secara otomatis nilai-nilai yang kita masukkan, nama-nama siswa nanti terrekap di rapot. Kita coba kita kasih rumusnya di rapot, nanti sudah terekap semuanya. Oke, kita coba dulu. Kita kasih tulisannya di rapot gitu aja, sama seperti yang awal tadi. Kita kasih tulisan di rapot, kemudian kita hubungkan dari home ini, kita hapus dulu biar nanti tahu mana yang rapot mana yang home-nya. Kita hubungkan dulu cetak rapot ini seperti yang awal-awal tadi, kita hyperlinkkan, kemudian kita yang dicetak rapot ini kita agak dalamkan dan ganti warnanya. Kalau mau seperti ini kita kecilkan hurufnya, kemudian kita ganti warna. Nah terus ini juga kita hyperlinkkan di rapot biar nanti tidak berubah. Kita
kemudian kita buat kotak-kotaknya untuk tulisan kelasnya. Serah kita mau buat seperti apa, mau yang bulat segi 5 atau yang seperti apa, kita pakai yang ini aja. Kita buat sampai 6 ya, 6 kotak untuk nanti tulisan kelasnya. Nah, kemudian kita tinggal hubungkan dengan hyperlinknya, kita hubungkan dari kelasnya ya, kita hubungkan dengan rapot. Nah, nanti ke sini terhubung ke rapot kelas 6. Oke, kita coba dulu rapot kelas 6. Enggak, kita gantikan ya, kita hubungkan lagi, kita edit hyperlink, hubungkan ke rapot kelas 6. Nah, setelah terhubung, nah, kemudian kita tinggal memberi tombol backnya. Kita buat tombol back di sini, kita kembalikan hyperlinknya ke rapot, kita berikan ke rapot sini. Nah, C rapot. Nah, seperti coba. Nah, setelah terhubung. Oke, semua sudah terhubung untuk hyperlinknya. Sekarang kita tinggal mengisi datanya, data kelas 1 tinggal kita isi saja. Kemudian semua data ya, semua data kita isi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk nilai juga demikian, kita tinggal ngisi nilainya. Kita isi semua nilainya. Kita untuk nama kita tinggal klik, tinggal pakai rumus saja ya. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita arahkan ke nama siswanya. Di sini nanti kita isi, kita tinggal klik enter. Untuk terus selanjutnya kita tinggal tarik saja sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di situ ada 00 di sini karena datanya memang kosong di data siswa. Di sini ya kosong, cuma ada 14. Jadi situ munculnya nanti 00.
dinilai siswa sini ya. Kemudian kita tinggal ngisi nilainya saja, kita isi nilainya, terus jumlahnya di sini kita pakai rumus Excel saja. Rumusnya Excel itu kalau penjumlahan adalah sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok semua atas nama yang atas ini ya, kita blok enter. Nah, akan muncul jumlahnya. Untuk yang bawah kita tarik saja seperti tadi. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, untuk rumus ranking itu rumusnya adalah sama dengan rank ini ya, yang atas itu rank, kemudian kita arahkan ke jumlah yang awal tuh, kemudian titik koma, kita blok semua jumlahnya situ, kemudian titik koma dan belakangnya 0. Ini yang tadi kita blok itu kita rubah, ada dolarnya, kita klik F4 biar muncul enter. Nah, kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah, maka disitu sudah muncul rankingnya. Kemudian kita ke catatan wali kelas, kita isi saja. Untuk contoh kalau saya terserah saja untuk contoh, kita isi terserah saja. Nanti kalau teman-teman mau langsung isi yang benar silakan, ini hanya sebatas contoh saja. Untuk pengisian rapotnya, teman-teman bisa mengikuti langkah ini. Silakan diikuti langkahnya. Kalau ini kan nama, kita tinggal samakan saja sama dengan, kemudian kita arahkan ke home. Kita isi dulu ya di sini. Ini soalnya kalau kita belum isi, nanti di sini juga kosong. Nah, kita isi dulu yang di dashboard sini. Kita isi nama lembaganya, kemudian sampai ke bawah nanti kita isi semuanya Miss Indonesia, MI Indonesia gitu aja, MSM, terus yang sampai ke bawah kepala, tanggal rapot, tempat rapot, alamat, nanti kita isi semuanya agar nanti bisa kita buatkan rumus di rapotnya.